Guys, welcome di The Great Crypto Adventure. Nah, kali ini kita mau all in bahas meme coin. Narasinya kan akan ada meme coin super cycle di depan mata. Semua binatang di kebun binatang akan keluar, bikin kita kaya raya. Narasinya gitu. Nah, untuk itu aku khusus undang seorang pecinta binatang malam ini. Nah, Andreas Tobing, spesialis meme coin. Sekarang aku sekarang Andre lagi suka pelihara berang-berang nih, otter gitu ya. Wah, semua gue pelihara di Porto. Oh, semua pelihara ya. Semua nggak cuma berang-berang, semua juga gue punya. Ya, maksudku meme coin degen, bro. Kayak terakhir kan lagi hobi banget. Oke, itu berang-berang asal Indonesia tuh. Habis itu ada Alex. Nah, Alex nih bisnismen muda, saat ini lagi touring keliling Indonesia buat promo event kriptonya. Sekarang setauku lagi di Jogja nih, promo Web3 Week Asia ya. Welcome guys. Malam ini kita bahas meme coin ya. Nah, aku akan coba ambil peran devil's advocate mungkin ya. Jadi aku coba wakilin grup orang yang skeptis akan meme coin super cycle ya. Ya, tugas kalian ya yakinin aku lah. Coba ubah aku dari devil's advocate jadi angel's advocate gitu kan. Nah, oke, sekarang kondisinya meme coin saat ini kita mulai dari devil's advocate-nya ya. Aku share screen-ku. Bentar nih, ada data menarik. Aku tadi lagi lihat. Pertama ini koin meme semua di sini menarik banget. Ada MSTR naik 7x sekian, yang lain hijau semua. Yang lain sih koin rata-rata hari ini hijau ya. Nah, cuman di satu sisi lagi ada yang menariknya lagi. Bentar, aku share screenku yang satu lagi yang ini. Ini ada daftar meme coin yang baru terbit per hari. Jadi aku filternya berdasarkan last 24 hours. Rata-rata setiap hari ada 1000 meme coin. Jadi ada satu halaman ini 100 per, ada 970 meme coin yang baru dalam 24 jam terakhir. Berarti seminggu terakhir berarti ada 7.000 meme coin. Nah, pertanyaanku, gimana cara kalian pilih meme coin, guys? Please. Alex dulu lah. Nah, gua aja nggak di meme yang kayak gimana ya. Kalau gua sih udah tobat ya kayaknya. Gua udah tobat. Ya kalau gua caranya adalah follow Andreas Tobing ya. Waduh, udah pasti tersesat itu. Nah, setidaknya gue tahu gue nggak tersesat sendirian. Selalu ada bro yang menemani gue di trenches. Itu ya, kalaupun rugi tuh enak tuh ada temen ketika rugi gitu. Nah, gitu. Paling yang pasti gini kalau ketemuan, udah jual belum? Round trip kita bareng. Itu dia, that's the whole point. Itu yang paling menyenangkan sebetulnya. Teman dikala rugi tuh jauh lebih bonding dibanding teman dikala untung ya. Nah, betul. Karena kalau dikala untung itu sombong, semua tergantung dengan modal. Kalau dikala rugi mau nyombong malah bingung, ruginya lebih gede makin blow on kan. Tapi in reality gue ada beberapa sih. Mungkin nanti kalau dari sisi Bang Andre lebih banyak kali ya. Kalau dari sisi gue sih gue lihat alpha colornya lah. Misalnya kayak siapa? Pertama, misalnya gue lihat nih ada satu yang lagi hype dulu nih. Misal gue ambil contoh yang kan gue udah bener-bener gak lagi ngikutin banget. Tapi kemarin tuh bulan lalu kan Tron ya. Tron tuh banyak kayak Sun Wukong ya segala macam. Itu gue lihat satu aja. Gue lihat satu misalnya si Sun Wukong nih. Berarti dari situ kan hype-nya gila banget terbangnya. Kayak contoh Mudeng juga kan gila banget terbangnya. Terus gue cari the next-nya apa gitu. Sun something atau Mudengnya yang di beda chain. Itu gue lihatnya kayak gitu. Terus dari situ kan keluar lagi ada banyak tuh biasanya. Ada Mudeng It-nya ada beberapa misalnya. Kayak dari situ gue masuk ke Twitter kok. Gue lihat siapa yang lagi nge-call. Terus yang lagi nge-call ada nggak banyak yang nge-shield. Jujur nih gue diajarin sama bosnya. Ini dia ngajarin gue kayak gini caranya. Terus gue ikutin aja. Cuma ada satu kelemahan. Karena sekarang yang lagi rame itu narasi pakai bahasa Mandarin gitu lah, Chinese narration. Dan gue
unfortunately tidak bisa membaca gitu. Ya, jadi pakai Google Translate itu ya plus minus ya bagus, cuman tetap aja nggak beda lah kayak lu lagi baca bahasa Inggris atau baca bahasa Indonesia kan lebih enak, langsung on point gitu. Ini kan bisa aja lu pakai Google Lens atau pakai AI. Cuma jujur gue nggak seniat itu sih at the moment. Tapi ya itu yang membuat gue mungkin belum, ya maksudnya gue justru pas lu ngomong meme coin di depan, gue kayak mikirnya sekarang lebih ke mana meme coins yang at least bisa lumayan safe lah. Gue lempar let's say 10 sol, nggak besok jadi setengah gitu kan. Yang kayak gitu. Maksudnya yang masih, yang M-cap-nya udah ada isinya gitu. Misalnya 10 sampai 100 M-cap. Yang nggak bisa jadi, ya gue juga bukan nggak bisa, tapi gue nggak tahu ya potensinya ke depannya seperti apa. Cuman at least gue cukup pede, nggak besok 10 solnya jadi setengah sol gitu. Nah ini langsung aja lah dagingnya dari bos meme-nya sendiri gimana nih? Tunggu dulu Lex, tadi kan lu ngomong lu ada follow siapa yang nge-call kan. Nah, lu boleh share dong beberapa akun yang lu follow buat yang lu pandang oke kalau dia udah nge-shield koinnya. Indo atau non-Indo? Ya yang cuan lah, mau Indo nggak Indo kan yang penting yang track record lu cuan selama ini. Enggak lah, enggak juga lah. Gue juga banyak rugi juga lah. Kalau gue Indo ada beberapa ya. Misalnya ya pasti kan kayak AT. Terus gue lihat lagi selain AT ini siapa yang lagi yang nge-tweet juga gitu. Biasanya kan dia satu kabel kan. Misalnya sama Jejo tuh rame-rame tuh nge-tweet nge-shield satu inilah. Tapi kan memang memes you have to work your backs, ini yang dia sering bilang, gue juga setuju gitu. Kalau di luar gue ada dari Jerman namanya Market Watcher. Gue sering lihat aja, maksudnya dia sih kayak bikin analisa gitu, dan gue lihat beberapa memesnya dia lumayan oke gitu, maksudnya nggak yang tiba-tiba jadi setengah sol dari 10 sol. Itu dua. Yang lain soalnya susah ya, kadang-kadang Twitter algoritma tuh begitu udah lu masuk keluar aja gitu, gue nggak merhatiin siapa yang lagi nge-call, gue ngeliat oh ini ternyata nge-call juga nih. Jadi gue tuh kayak nyari confirmation gitu loh kok. Misalnya let's say gue bikin namanya Sylvester Coin gitu kan, terus yang itu banyak nih Sylvester Coin. Nah itu gue semangat gitu pas ngeliat, oh ini bagus nih kayak gini. Jadi potensi dia buat relevan itu tuh lebih gede dibanding yang nge-shield cuma dari satu region. Let's say only Indonesian yang nge-shield, itu kurang menurut gue. Jadi misalnya AT doang nih yang nge-shield, kurang. Tapi begitu lihat AT, terus dari DJ dari luar pada ikut juga nih kayak gitu. Nah itu potensi gasnya lebih banyak. Terus you have to work your backs. Selama ini gimana? How do you work your backs? Tadi by the way itu istilah Andre. Gue pengen nanya. Betul. Coba tanya aja Mas sama yang punya istilah gitu kan. Gimana Bang? Gimana Bang? Apa nih istilah work your backs atau gimana? Yes. Itu ya pada dasarnya gini. Sebenarnya itu bukan istilah gue lah by the way ya. Itu juga istilah yang gue pinjam lah dari apa yang suka gue temukan di internet gitu. Basically dari Twitter, dari manapun community itu gue baca dan gue sepaham gitu. Gue sangat agree dengan kayak we as meme investor kita harus work for our backs gitu. Karena pada dasarnya gini, ini gue cerita fakta dan kebenarannya aja lah ya. Gue gak suka sugar coating gitu. Ini yang paling benernya gitu. Pada dasarnya kenapa harga bisa naik? Ya karena lebih banyak buyer dibanding seller. Makanya harga bisa naik. Ya lebih banyak yang beli dibanding yang jual. Kenapa harga bisa turun? Karena lebih banyak yang jual dibanding yang beli. Ya itu prinsip dasar dari price action. So pada dasarnya ya kita harus untuk meme supaya harga bisa naik ya. Itu kan nggak terjadi magically gitu aja naik gitu. Karena banyak yang beli. Kenapa orang bisa beli? Ya karena dia dapat exposure-nya gitu loh. Misalnya kok Sylvester tadinya nggak tahu meme apa deh, meme Andre gitu misalnya ya. Tadinya kok Sylvester nggak tahu, Alex juga nggak tahu gitu. Tapi gara-gara gue shield di Twitter ya, kok Sylvester jadi tahu karena exposure-nya dan mulai pelajarin. Oh ternyata ada meme nama Andre. Oh artinya menarik ya. Oh kayaknya market cap-nya masih low. Oh kayaknya potensial. Beli deh tuh misalnya $500, $1,000. Akhirnya banyak liquidity, more yang inflow gitu loh. So that's the game of meme coin gitu. Jadi kayak kita harus understand the basics gitu loh. Jadi kayak ketika lu understand the basics, lu akan ngerti ya cara mainnya untuk menang tuh gimana gitu loh, ngerti kan? Ya ibarat lu sama-sama bola nih, tapi yang namanya
sepak bola pakai kaki, bola basket pakai tangan gitu loh. Walaupun sama-sama bola dan sama-sama masukin ke gawang, judulnya kayak gitu kan. Tapi kita harus understand the game gitu. Itu menurut gue basic principles yang teman-teman harus benar-benar paham. Kenapa harganya turun? Ya karena banyak yang jualan gitu. Mungkin ada FUD lah, ada orang yang tiba-tiba wallet developernya jual, ada sentimen negatif, akhirnya lebih banyak selling pressure dibanding yang beli, akhirnya harga drop. Itu basically prinsip dasarnya. Kenapa I think teman-teman semua yang memang into memes ya, nggak semuanya teman-teman ya, tapi harus work for your backs. I think ya, ini nggak berlaku cuma untuk memes. Sebetulnya ini berlaku juga untuk altcoin ya. Kenapa VC itu, kenapa para project owner mereka bayar KOLs, mereka bayar media. Kenapa mereka bayar market makers? Tujuannya apa? Supaya meningkatkan buying pressure gitu loh. Itu hal yang sederhana sekali gitu loh. Ngerti kan? Karena pada dasarnya most of retail investor seperti saya dan mungkin sebagian besar dari teman-teman nggak peduli utility-nya apa, nggak bakal mau baca papernya, terlalu membosankan, terlalu pusing, dan memang ya faktanya menurut gue nggak semua orang tertarik baca itu, tapi semua orang mau profit gitu. That's the main point. Itu common ground yang menurut gue semua orang bisa setuju, semua orang bisa sepakat gitu. Kita semua pengen profit. That's the point. Gak ada yang peduli tentang layer 1, layer 2, AI. Nggak peduli gitu. Cuman kenapa kita beli AI? Oh karena AI nih kalau beli ini bisa naik gitu. Simple as that gitu. So makanya I think ya sebetulnya prinsip we have to work for our backs itu berlaku di semua. Even Bitcoin. Ya, kita bisa lihat Michael Saylor itu work for Bitcoin gitu loh. Dia shield very hard. Dia bahkan disclose posisinya, dia cari new buyers, dia rights issue, dia terbitkan saham baru, ya dia raise fund dari investor. Tujuan apa? Beli Bitcoin. Dia beli Bitcoin, dikolateralin lagi, beli Bitcoin lagi. He work for their backs gitu loh, ngerti kan? Jadi I think prinsip ini berlaku general sebetulnya di any capital market gitu. Sebetulnya ya gitu. Tapi kalau teman-teman paham lebih jauh permainannya di dalam, bahkan itu bisa mainnya tuh MM versus MM gitu loh, ngerti kan, udah di at certain level gitu loh, ngerti kan, bukan retail versus retail lagi gitu. Atau yang memang sering terjadi kan VC, whale, giant versus retail, kira-kira seperti itu. Biasanya mereka udah serok-serok dulu awal-awal, retail belum tahu, baru mereka goreng di media, mereka buang barang. Kan itu yang biasanya terjadi gitu. So kenapa itu bisa terjadi? Karena VC work for their backs gitu. Itu menurut gue prinsip dasar yang kita semua harus paham, dan kita semua tuh harus bisa terima supaya kita tuh bisa menang di market gitu. Otherwise, kalau kita nggak bisa memahami itu dengan baik, ya ujung-ujungnya kita selalu akan jadi exit liquidity, dan kita akan jadi selalu sisi yang terus menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain gitu. Padahal kamu emang nggak ngerti prinsip dasarnya gitu loh, ngerti kan? That's the whole point of work for your backs. That's it. Go work for my backs gitu. Makanya gue nggak segan-segan untuk shield apa yang gue beli gitu. Kok keren banget sih, Dre? Semangat banget. Biasa aja. biasa aja. Dia energinya emang gak habis-habis. Gue udah drop dia. Anjir, gue juga udah capek banget nih. Gue 5 meeting coy hari ini coy. Nah, Dre. Jadi kalau lu gimana cara lu beli meme coin ya dari pilihan sebanyak itu? Proses lu gimana? Thought prosesnya ya, buat gue gini, gue kasih mungkin 3 guideline sederhana ya, 3 poin sederhana yang selalu gue share ke teman-teman gimana tipsnya, oke? Yang pertama ya, menurut gue, again ini personal opinion ya, gue setuju banget tadi Alex udah share semuanya basically ya. Gue mungkin cuma menambahkan aja lah apa yang Alex share tuh benar ya. Pertama kita harus cari alpha callernya. Kenapa alpha caller? Karena pada dasarnya alpha caller yang bisa brings liquidity. That's the point gitu. Ada memang orang-orang tertentu yang ketika dia nge-call sesuatu dia punya huge influence di market sehingga dia nge-call apa orang lain ikutan gitu loh. Ngerti kan? Dia punya banyak followers yang kayak dia kayak misalnya di Solana ada Ansem gitu ya. Ansem nge-call apa? Semua orang ikut. Makanya tuh bisa ada Ansem candle jebret tiba-tiba hijau gede gitu ya. So we need to find the alpha callers gitu. Karena ya pada dasarnya orang males research. Itu buat gue pada dasarnya orang males research dan semua orang tuh pengennya cuma ikutan gitu loh, ngerti kan? Itu prinsip dasarnya gitu. Makanya I think number 1 yang kita perlu follow adalah circle of alpha callers gitu. Itu number 1. Yang kedua, menurut gue validasi gue lihat di on-chain-nya, gue lihat volumenya, gue lihat wallet distribution-nya, atau sebenarnya nomor 1 sama 2 ini bisa gue balik gitu loh. Tergantung gue lagi ngelihat yang mana dulu. Kalau misalnya gue lagi rajin ngulik deck screener, bisa aja gue lihat yang wallet distribution sama volumenya
dulu, mana yang lagi trending gitu. Baru gue cek dulu, oh ada yang lagi di DEX Real kan bahkan ada petirnya tuh. Gue lihat mana yang lagi trending, gue liatin wallet distributionnya gitu. Kayak dev walletnya siapa, dev walletnya pegang berapa persen supply, udah gitu berapa banyak holdernya. Make sense gak nih rasionya? Dari baru launching, jumlah holders dengan market cap make sense gak? Kira-kira nih koin tunggangan atau enggak gitu. Karena teman-teman kalau jeli kita bisa tahu lah mana koin-koin yang memang sudah ditunggangi oleh venture capital. Contoh, pas di Bali gue inget banget lagi event CoinFest, tiba-tiba ada launching Simon's Cat di BSC ya. Baru launching tiba-tiba jebret $200 juta market cap. Itu kan nggak masuk akal, itu jelas-jelas tunggangan venture capital bukan tunggangan retail. Tidak mungkin retail bisa bikin God candle di 4 hour sampai $200 juta tuh nggak mungkin. Itu udah pasti barang VC gitu loh. Nah yang kayak gitu-gitu menurut gue itu bisa kita balik approach-nya gitu loh. Nomor 1 dan nomor 2. Bisa jadi kalau gue lagi ngelihat ada yang menarik dulu berdasarkan trending, gue cari nih, ini volume segede gini, siapa yang nge-call? Biasa gue validasinya lewat Twitter. Ticker simbolnya apa, gue klik tickernya. Maksudnya gue search tickernya pakai advanced search gitu. Gue cari siapa aja yang nge-call gitu. Ini orang-orang gede yang nge-call atau kelihatan insider semua atau kelihatan kabal semua gitu loh. Jadi nomor 1 dan 2 antara volume gitu ya dengan wallet distribution, dan itu nomor 2, dan dengan alpha color menurut gue bisa kita bolak-balik lah ya. Baru yang ketiga art atau naratif yang mereka bawa gitu. Kira-kira art yang mereka bawa ini art yang long lasting atau enggak, art yang sustainable atau enggak, atau yang cuman seasonal aja gitu loh, ngerti kan? Kayak sekarang kan 2-3 hari lalu gue nge-tweet mengenai satu tren baru itu meme coin, apa ya, meme coinized index gitu. Jadi indeks yang dijadikan meme coin. Itu trennya dimulai sama si Murad yang bikin SPX 6900. Itu kan pure joke kan. SPY S&P 500 dibikin jadi 69 ya. Itu yang jelas itu simbol pornografi gitu loh, ngerti kan maksud gua. Kayak 500 jadi 69 gitu. Terus juga SPX tetap ticker SPX yang which is S&P 500 dijadikan meme coin. Habis itu ya gue cari, gue tahu ini jadi tren, pasti akan ada followingnya. Gue langsung beli followingnya. Ada MSTR, MicroStrategy, terus ada DXY US Dollar Index gitu. Terus ada lagi Tesla dan lain-lainnya banyak banget gitu. Nah biasanya followingnya tuh ya cuman sesaat doang, tapi ujung-ujungnya balik lagi ke yang gede. Kira-kira kayak gitulah. Jadi art atau naratif apa yang mereka bawa, itu yang bisa menentukan itu akan long lasting atau enggak. Itu menurut gue 3 prinsip sederhana yang kita harus pahami. Semakin kita jago ngelihat 3 itu, mengidentifikasi 3 itu, kita akan semakin berpotensi menemukan meme yang sangat baik. Tapi in my personal opinion, di luar 3 ini menurut gue kamu tetap butuh luck, that's it gitu. You tetap butuh luck lah, karena lu maksudnya gini ya, meme coin itu kalau berdasarkan data ya, sehari itu bisa launching puluhan ribu, like belasan ribu on Pump Fund, on another chain, Launchpad gitu, itu bisa launching puluhan ribu. Di Pump Fund aja gue waktu itu baca metrik datanya ketika peak meme coin hype gitu ya. Pump Fund itu di bulan Mei itu launching sekitar 425.000 meme coin dalam 1 bulan. Imagine 425.000 in a month. So kalau kita seharikan, kita average, kita rata-ratakan itu kira-kira 14.500 per hari, kira-kira 14 ribuan. Yang bonding curve ya, yang nyampe ke radium itu cuma 160-170. It's only 1% yang bisa sampai bonding gitu. Dan yang reach sampai sekitar $1 juta ke atas market cap itu 1% lagi. So ngerti kan maksudnya, lu mau pakai metrik apapun bisa aja 3 ini terpenuhi, tapi you butuh luck gitu. Buat gue pasti ada faktor lucknya juga gitu. Makanya gue selalu bilang lu jangan ikut omongan gue mentah-mentah. Gue sangat bisa salah karena memang harus ada luck gitu loh. Bisa jadi at some points gue lucky, at some points gue salah, kira-kira seperti itu. Dre, sebenarnya berarti yang lebih cuan mungkin bikin pump.fund-nya ya, atau mungkin pump.fund di chain lain gitu ya, lebih cuan ya. Menjadi bandar menurut gue jauh lebih cuan. That's the game. So I mean sama kayak Logic Exchange lah gitu. Kamu nggak jago trading ya, kamu jadi house-nya aja gitu loh. I think that's the play gitu. Ya, jadi kan ya house always win. Tadi lu kan sempat mention coin meme-nya VC ditunggangi VC sama enggak. Lu bisa educate gue sama teman-teman yang lain nggak ngerti. Gue ada share ya, gue coba share sama ini. Ini kan banyak koin kan. Bisa tunjukin gue sekitar cepet aja 3-4 koin VC sama 3-4 koin yang bukan VC. Ini kan koin meme coin semua. Atau susah? Atau butuh riset?
Kalau ini sih tulisnya. susah ya. Susah. Kalau kayak gini gue harus lihat langsung candle-nya juga sih kalau ini ya. langsung nggak kebayang gue. Oh itu bentar. Gini. Gue kasih ciri-cirinya aja ya. Ini anjir gue nggak kelihatan nih apa aja nih. Yang jelas tadi gue udah mention kan salah satunya tuh kayak Simon's Cat gitu. Itu like doesn't make any sense gitu loh. Bener-bener retail tower bisa tahu-tahu on first listing jebret langsung segitu tuh enggak gitu loh. Karena pada dasarnya gini. Apa ya? Ini sepenglihatan gue ya. Meme coin itu once masih $1 juta, di bawah 1 juta atau bahkan 1 juta sampai 10 juta, itu menurut gue masih possible. Itu retail liquidity gitu yang bisa nge-pump itu sampai sebesar itu. Tapi once udah above that gitu ya, apalagi udah reach $100 million market cap, apalagi $1 billion market cap, definite udah gitu listing di berbagai checks gitu ya, itu kan sudah involving yang namanya market makers di dalamnya gitu untuk bisa create order booknya di dalam sana, mereka bisa bermain volumenya gitu, dan pada akhirnya kan ya mereka they make money dari situ juga gitu loh. Dan ya gitu-gitulah sebetulnya, itu hal-hal simpelnya yang menurut gue ya, sampai bisa segitunya definitely udah gak mungkin cuman sekedar retail play atau community play gitu loh. Biasanya kalau misalnya pun apa ya, organic community play, untuk bisa reach angka segitu tuh butuh journey yang sangat panjang gitu loh, ngerti kan? Butuh waktu yang sangat panjang dan syaratnya harus simple sekali gitu. Bisa kelihatan lah mana meme yang menurut gue community-nya udah kebentuk kuat banget gitu loh, udah kayak organically terbentuk banget gitu meme coinnya, kayak udah jadi kayak semacam religion sendiri di merekanya gitu. Kayak kita mesti ngeliat kayak ya pada dasarnya kenapa sih harga bisa naik ya, berarti kan early buyer-nya nggak ada yang jualan, sedangkan mereka terus banyak mendatangkan buyer baru gitu loh, ngerti kan? Itu yang makanya bisa bikin harganya bisa terus naik berkepanjangan gitu. Kalau naik dikit ini pada ngejit ya nggak bisa gede juga gitu loh, mesti ini hold semua gitu, ayo kita terus shilling naik terus gitu baru deh gitu. Tapi ya yang itu tadi satu contoh yang gue selalu ngomongin itu kan ya, like on first day listing langsung $200 juta market cap doesn't make any sense gitu. Udah pasti bukan inilah. Dan memang gue bisa confirm lah ya, ya teman-teman tahu lah udah sekarang VC itu udah pada ke meme juga gitu loh. Noted. Satu lagi mungkin ya, kenapa koin bisa naik terus, karena honeypot gitu. Jadi nggak boleh keluar gitu, nggak boleh jual emang. Lebih Harus tepatnya nempel di smart terus contract di dalam. Oke, tadi kan cara masuknya. Kalau cara kalian keluar gimana? Nggak, tentuin momennya, terus strategi mau take profit, mau cut loss, atau mau round trip. Ada rencana round trip nggak sih biasanya setiap kali? Go. Apa? Kalau mau profitable mah exit ya. Tapi kalau mau seru round trip. Soalnya biasanya kejadiannya kayak gini, lu take profit kali 2, terus tiba-tiba di listing di Binance. Nyata itu. Lu kali 2, lu lihat orang kali 200. Jadi ya tergantung orangnya sih. Kalau gue tipenya kan memang kecil sekali yang gue masukin di memes kan. Maksudnya dari persentase portfolio tuh nggak banyak ya. Kayak sekarang sih less than 10% lah. Udah gue kurangin bro. Sekarang udah less than 10%. So menurut gue ya tanam aja. Sistem exitnya gimana? Kalau yang bagus menurut gue at least lu moonback aja. Lu udah itu modalnya lu tarik aja dulu. Jadi lu masih bisa main lagi kalau lu bener-bener pure degens. Misalnya kayak nanti Bang Andre paling gue rasa kayak gitu mungkin. Ya gue juga gak tahu ya. Kalau gue tipenya ya gampangnya gue cuma punya $10 nih, gue taruh aja $10 udah. Mau dia mau hasilnya 100 atau 0, ya banyaknya 0. ya mau gimana, soalnya kan itu kita gini asumsi we're talking about memes kan. Karena sekarang kalau memes ini kan kalau gue ngelihatnya ini one way ticket, lu dapat ruko atau ya enggak gitu. Maksudnya kalau lu mau ngubah hidup lu, ini caranya. Karena kalau lu let's be honest gitu. Kalau lu just talking about buying Bitcoin aja nih, lu cuma beli Bitcoinnya doang gitu, BTC-nya doang. Kalau misalnya dia kali 2, lu punya $10,000, ya itu cuma jadi $20,000. Padahal itu bagus banget ya kali 2 ya, gila banget sebenarnya. Tapi buat
gue cukup percaya majority of retail users itu tuh dia merasanya insignificant, kayak merasa resiko yang gue pakai di kripto nggak sebanding dengan kali duanya. Apalagi dengan ngeliat orang lain tiap hari posting 1000%, 2000%, itu tuh gatel gitu. Menurut gue kayak gitu. Tapi makanya memes hadir gitu di tengah-tengah kita yang memberikan kesempatan lu masuk $10.000, lu kali 100, jeder kan jadi satu ruko. Itu maksudnya yang orang incer tuh menurut gue di sananya. Dan once lu tahu gamenya dan udah biasa terjun ke situ, ini sesuatu yang beneran bisa dilakukan gitu. This is a skill yang bisa dilakukan. Ya, gua nggak bisa verifikasi atau gimana. Maksudnya, gua tahu ada people yang udah melakukan ini gitu. Jadi cukup, ya maksudnya edge orang kan beda-beda. Ini bukan keahlian gua. Jadi gua tahu ini bukan keahlian gua, ya gua just do it for fun lah. Berarti kalau lu exitnya pas udah dapat ruko atau pas udah moon gitu ya? Masuk Binance. Moon atau core of the earth gitu ya ini. Iya, betul, exactly. Oke, noted. Kalau Andre gimana? Aduh, actually gue bilang dulu lah jujur, gue tuh bad at this, bener deh. Gue bukan orang yang paling ahli dalam hal ini jujur aja, karena gini, gue kasih premis gue dulu nih. Gue ketika awal masuk crypto market ya, gue kan masuk ya quite early lah, dari Januari gue udah scale in uang gue gitu, gue udah masuk gitu. Dan gue nggak langsung beli Bitcoin waktu itu, gue belinya Ethereum, gue beli ICP, terus gue beli beberapa altcoin gitu ya. Dan at that moment, karena gue masih berpatokan pada siklus sebelumnya ya, gue pelajari. Target gue tuh tadinya cuman beli di sini, jual di sini, that's it gitu. In the middle, gue nggak trading gitu. Plan gue adalah gue beli di sini, gue jual di sini. Meanwhile, di tengah-tengahnya gue ngapain? Gue kerja keras cari duit. That's my whole plan gitu. Makanya gue bekerja sangat keras, benar-benar untuk nyari active income supaya gue bisa terus beli gitu. Dan someday gue bisa jual di sini at peak bull market. That's the plan. Gue gak trading gitu, karena gue pengen, maksudnya gini, gue berpikir tadinya dengan satu timing yang sangat baik gitu, dan dengan perencanaan dan gitu juga, gue altcoin juga gue kurasi gitu, gue pengen make huge profit gitu tadinya, but ternyata ya memang gue learn bener-bener lesson saya sangat bagus lah di siklus kali ini gitu, kayak gamenya berubah, polanya berubah, ada pemain baru, jebret naik dam lagi gila-gilaan gitu. Itu yang mana ya gue nggak expecting, dan gue juga jujur dibilang loss enggak, tapi gue banyak kayak loss opportunity aja gitu. Gue round trip parah banget di sepanjang April, Mei, Juni, Juli, Agustus gitu, kayak itu 5 bulan gue round trip parah banget gue round tripnya, bener-bener kayak aduh, jujur aja itu satu rumah lah gue round trip, bener-bener satu rumah gue bener-bener round trip gitu, senilai itu, sehingga kayak ya rumah di Pondok Indah kan? Enggak di Pondok Indah sih, di BSD dapat lah. di enggak BSD juga, sorry. Serpong tapi yang kecil lah mungkin dapat gitu loh. Enggak apa-apa. Bukan BSD-nya Nafa Park juga, Nafa Park belasan miliar cuy, enggak segitu gitu. Tapi kayak gue round trip parah gitu. Dan maksudnya gini ya, dari altcoin, meme coin, wah gue ada yang round trip parah banget gitu, meme coin gitu. So ya I learn a lesson juga gitu. So mungkin gue cuma bisa share pelajaran yang gue ambil, tapi mungkin not the best plan gitu loh, not the best strategi yang kalian bisa dapat dari gue gitu. Karena definitely gue bukan orang yang kayak dari 10 meme gue berhasil 10-10-nya beli di bawah, jual di pucuk gitu. Enggak gitu loh, faktanya enggak gitu. Hanya sedikit sekali yang gue berhasil lakukan itu, sisanya gue round trip sampai bahkan below average price gue gitu loh. Ya itu gue banyak alami lah di siklus kali ini. So kalau strategi sih ya ya gitulah gitu. Kan ada yang bilang moonback gitu ya. Oke lah, that's a good strategy, it's a solid plan gitu. Tapi gue mau bilang dulu lah mungkin sama teman-teman, nomor 1 yang menurut gue in terms of managing, maksudnya gini, untuk meramu satu strategi, ketahuilah bahwa membeli di
paling bawah di dasar bumi dan menjual di pucuk langit, I think itu sesuatu yang almost impossible ya, almost lah menurut gua, hampir mustahil dilakukan gitu. Beli bener-bener dasar, jual bener-bener di pucuk gitu. Itu tuh menurut gua terlalu sulit lah, faktornya terlalu banyak. Tapi kalau targetmu hanya profit ya, berapapun ya kan, I mean 50% it's profit, 100% is a profit. Demikian juga dengan 10.000% it's still a profit gitu. Tapi kalau targetmu hanya profit, ya I think ya udahlah gitu loh. Lu mau 50% jual ya jual aja gitu loh, ngerti kan? Tergantung size orang-orang dan impian orang-orang gitu. Dan itu yang gue mau teman-teman, targetmu tuh harus profit gitu. Bukan beli di bawah, jual di pucuk. Profit gitu. Yang penting untung, jangan kena round trip gitu. itu lebih jujur aja lebih nyakitin kena round trip, parah banget gitu. Dari yang kayak lu udah cuan mampus banget, tiba-tiba yang turun mampus banget sampai below average price, itu buat gue lebih nyakitin sih. Sering bro, happens all the time. Wah, gila bro. Happens all the time, yes. Dre, tapi maksud gue kan itu tadi lo udah share yang lo alami kan. Tapi setelah itu ada ganti strategi atau hal baru nggak maksudnya? Atau lo tetap konsisten sama beli di sini jual di sini yang lo bilang di awal tadi gitu? Jujur ya, gue masih konsisten. Gue masih konsisten, man. Gue kayak damn, gila, gue konsisten banget dengan strategi gue, dengan plan gue gitu. Kayak like ya tentu gini ya, kalau kita ngomong memes ya, honestly speaking, gue itu big bags ya 80% gue masih non memes ya. Gue benar-benar memes itu sekarang gini, tadinya gue tuh plan hanya menggunakan 10% dari size porto gue untuk memes, tapi sekarang kayak terus naik, bahkan sekarang udah I think 17-18, hampir 20% lah gue udah di memes sekarang ini gitu, berdasarkan size capital gue gitu. Nah, tentu gini ya, gue dari awal gue share sama teman-teman ya, gue tuh punya ekspektasi yang realistis sebetulnya ya. I just need like 10-20% dari memes yang gue punya untuk jackpot. Gue gak akan keberatan, the rest 80-90% burn, gue gak akan keberatan. Itu bener-bener plan gue dari awal gitu loh, ngerti kan? Dari semua memes yang gue beli, masa sih gak ada 10-20% yang jackpot gitu. Sedangkan gue tahu lah yang namanya memes itu sekalinya jackpot kan bisa 100x gitu, bahkan lebih ya. So, I think kalau ada 10-20% yang seperti itu aja, I will be very happy, dan gue gak akan masalah kalau the rest 80-90% burn. That's the game plan gitu. Makanya gue masih stick dengan rencana gue itu gitu. Gue bilang kan 10-20%, ya gue pensiun. 20-30%, ya mungkin bisa lah tambah selir gitu. 30-40% mungkin tambah tambah mertua gitu. Ngerti? Tapi kan that's the plan gitu. Oke, jadi 100x ya jackpotnya kalian. Kayaknya tadi ada konsistensi kan, Alex sama Andre kira-kira 100x. Yang satu mau beli ruko, yang satu mau tambah selir kan? Gue tambah Alex aja jadi simpenan. Aja, udah sering bro itu, gak usah diumbar. Tapi di antara semua meme yang kalian beli udah ada yang exit jackpot belum? Penasaran nih. Lex, gimana Lex? Ada. There will be signs saja gak sih jawabannya? Atau still holding ya? Still holding ya? Enggak, gak tau ya, gue beda-beda ya orang. Gue ada sih yang memang udah gue exit kayak tadi gue bilang, tapi nggak kayak 100x gitu. Kayak kalau cuma 2-3x, gue ada yang udah gue exit. Tapi yang waktu itu gue pernah lumayan juga kayak 5-6xan gitu, terus round trip ke setengah my actual cost juga pernah. By the way yang 2-3x kenapa lu exit, Lex? Pertimbangannya apa waktu itu? Aduh, apa ya waktu itu? Gak tau ya, sometimes kan kalau lu lagi nge-memes ya, lu lagi pengen exit aja. Oh enggak, waktu itu kayak gue lagi butuh kapital deh. Gue tuh lagi FOMO ke narasi lain waktu itu. Jadi gue tuker barang. Jadi kan di kepala gue gini, lu punya ini lah, kayak lu punya, kalau nggak salah juga dulu tuh nggak terlalu banyak. Gue main kayak cuma 3 solan gitu, gue tembak terus hampir 8-9 sol lah ya. Nah dari situ gue tuh ngelihat, wah ini kayaknya bagus nih yang kedua gitu kan. Gue ambil 5, gue tembak lagi di tempat lain. Karena waktu itu gue mau masuk lagi, gue pikir ini, soalnya kan kalau mainnya dulu gue tuh main memes gitu cuma juga lihat volume ya. Dan pegangnya tuh kayak 4 jam, 6 jam. Nggak yang, kalau yang kayak gitu-gitu ya, nggak yang tipe memes nyata kan kadang-kadang ada yang long terms. Gue lagi main memes yang cepet yang itu,
yang benar-benar lu pegang 2 hari, kalau lu tidur bisa 0 gitu. Itu yang lagi kayak gitu. Gue lihat ada satu lagi yang dapat volume. Ya udah gue pindah gitu. Ternyata gagal ya pindahannya. Ya, cuma itu happens ya, itu ya makanya main memes kan cara orang juga beda-beda. Ya sebenarnya kalau gue ngeliat yang lebih bagus memang lu harus research dulu ya. Kayak yang tadi gue tuh lumayan suka sebenarnya, yang belakangan ini gue ketinggalan tuh jujur kayak yang di Sui itu gue ketinggalan banget sih. Banyak beberapa yang lagi naik tuh gue banyak ketinggalan di sana. Gue nggak ngeliat karena waktu itu gue cuma, sekarang gue lagi pantaunya yang masih gue liatin ya banyaknya di Ethereum. Solana udah agak susah, nggak tahu sih, gue nggak jago kali ya, susah kalau Solana. Buat gue lebih seringnya dan Jumawa, karena kan satu sol kelihatannya enak gitu kan, satu sol satu jadi 0,3 atau 0,03, ya kan lama-lama juga bangkrut kalau kayak gitu. Kalau Ethereum kan mahal nih, maksudnya jadi pas lo mau tambah satu Ethereum gitu kan, nggak mungkin ya, maksudnya lo mau tembak 0,5 aja berasa gitu loh, lo mau tembak 0,5 berasa, jadi lo mikir-mikir dulu karena risknya ada. Lu jadi bener-bener researchnya kayak at least lebih serius gitu, nggak cuman yang cocokologinya, nggak cuma cocokologi, oh 1 dot udah cek, 2 udah cek, 3 udah cek. Kalau Solana gue biasanya 1 cek aja udah langsung oke, masuk dulu lah, see what happens, nanti gue baru add more bags, karena kadang-kadang gue suka add more bags. Misalnya 1 nih udah naik, terus gue udah riset lagi, cocokologi lagi, oh ketemu nih, ternyata ada temennya, ini bagus nih, dan narasinya lagi bagus, oke gue tambah lagi, kadang-kadang gitu. Atau gue spread. Kalau yang dulu tuh udah lama, yang zaman, kalau lu inget dark narasi dark Elon segala macam, nah itu gue sempat spread tuh ke banyak dark termasuk di Maga. Dan JP kan cuma di Maga, dari semua dark yang paling di JP cuma di Maga. Padahal yang saat itu keluar di Dex Screener, woi gila, ada 5-6 yang volumenya tuh kencang banget sebenarnya. Gitu sih kalau gue. Gue penasaran nih by the way, kalau gue pribadi ya, kalau gue reflect ya, gue tuh lebih gampang beli dari segi koinnya dan dari segi size-nya itu pas lagi market lagi bull-nya gitu, pas naik. Jadi kalau gue inget pas awal tahun ini gitu, gue beli tuh gampang banget gitu ya. Kayaknya pencetnya belinya gampang banget, jumlahnya juga kayaknya nyantai banget gitu. Pas market udah turun, kok gue ngerasa gue jadi beli gitu nggak terlalu kayak agak was-was lagi, belinya jumlahnya juga dikurangin. Kalau kalian begitu nggak sih atau gimana sih? Gue penasaran aja sih, pengen tahu. Sama sih ya, maksudnya gue juga maksudnya kalau gue ngelihatnya natur manusia tuh takut catching falling knife. Ini sebabnya perbedaan kita sama mungkin beberapa orang yang waktu Bitcoin 15.000 belinya pakai di entire life savings gitu kan. Bukan berarti kita nggak beli, gue nggak tahu ya misalnya, tapi gue tuh beli pas Bitcoin 16.000 itu bisa gue buka sekarang, ada tulisannya gue beli, kan kelihatan dong kalau beli, itu gue beli. Cuman gue belinya karena waktu itu takut, gue cuma beli kayak 0,5% dari di whole portfolio, kecil sekali. Karena gue pikir, masih bisa jatuh. So, sedangkan kebalikannya, gue suka juga sama kayak lu kok, gue beli tuh di green candle yang gede, yang tebel, gitu kan, gue beli di situ karena itu riding the wave itu. Maksudnya kayak gue pikir itu kayak bullish confirmation, oke lah gue gas di sini lagi, add more lagi. Ini kalau kita ngomong posisi spot ya, tapi ini emosional menurut gue, ini emosional. Walaupun lu udah mau tarik garis segala macam gimana pun, lu tahu what's going on di depannya, tetap aja kadang-kadang lu tuh kalau merah lu nggak seberani itu, nggak kecuali lu memang nggak tahu ya, lu antara tahu di kedepannya gimana, atau lu emang ya, ada orang yang DJ-nya memes nih, misalnya kayak Bang Andre nih, kalau naruh memes bisa gila. Ada orang yang DJ-nya trading, langsung leverage rata kanan langsung di shorting, atau rata kanan langsung di long, ya beda-beda gitu tiap orang. Noted. Kalau Andre kayaknya lagi mode Yodanya muncul nih, serius banget kayaknya nih. Apa, biasa aja. Gue dari tadi menyimak kok. Oke. Sekarang kita lanjut deh. Ini lu harus yakinkan gue gitu. Karena barusan gue baca berita kalau FBI tuntut Godbit. Jadi ini gue share ininya ya, screennya ya. Godbit itu market maker, terkenalnya market making koin
Bonk yang besar dan juga ada koin yang lain. Jadi ini nih, gua share ini ya. Ini newsnya, ini baru 2 hari yang lalu. Jadi modusnya agak lucu ya, gue bilang agak lucu. FBI pura-pura bikin koin gitu. Habis itu nama koinnya Next Fund AI. Habis mereka bikin koin, mereka deketin para market maker ini, ada 3, Godbit sama 2 lagi. Pura-pura mau pakai jasa mereka buat market make kan. Nah, habis itu ya Godbit share teknik manipulasi market mereka ke FBI. Ya habis itu ketahuan, ya FBI ngaku, ternyata aku FBI. Habis itu tuntut mereka gitu. Nah, cara Godbit dan kawan-kawan gimana manipulasi pasar ini juga seru sih. Nih bentar ya, gua share. Ini balik ke yang Andre bilang nih tadi. Oke, hold on. Ini gue udah ada tandain kuning ya. Caranya pertama trading techniques kan. Jadi dia bilang di menit-menit pertama di price discovery pas listing, mereka push harganya naik 10x. Create FOMO ini kayak yang Andre bilang tadi, koin apa yang pas lagi di CoinFest ya. Itu abis itu tujuannya apa? Tujuannya mereka pengen purchasing power dari retail muncul sebanyak-banyak mungkin, FOMO gitu kan. Abis itu mereka udah purchasing power retail muncul, mereka jual token di jumlah besar gitu kan, dinaiknya di pump yang berikutnya. Habis itu 12 jam pertama trading, goalnya, tujuannya untuk dapetin spread, keuntungan dari spread arbitrage di antara satu exchange sama exchange lain, karena harganya geraknya gila kan. Mereka udah ada banyak exchange, mereka ambil keuntungan di sana. Habis itu yang ini targetnya 50 juta US dollar volume, trading volume generated. Nah, lucunya trading volumenya gimana caranya? Dipakai di centralized exchange kan, dan gratis ternyata, for free. Jadi pakai sistemnya. Jadi ini agak gue selama ini gue tahu kalau centralized exchange itu mereka ada tier komisi buat pemain-pemain yang volumenya gede. Nah, tapi kalau mereka ini ternyata volumenya gede banget atau ada kesepakatan khusus, jadi transaksinya gratis. Habis itu targetnya reach 20x all time high, gitu kan. Habis itu 25x all time high di first month of trading pertama bulan ini. Ini kalau gue lihat sinergi sama yang Andre bilang, cuman bedanya satu dimensi lagi. Kalau tadi Andre bilang kenapa koin bisa naik, ya satu-satunya karena banyakkan pembeli daripada penjual. Tapi ternyata koin bisa naik juga meskipun nggak ada pembeli, karena yang beli satu orang doang gitu. Market maker aja yang beli pura-pura naik. Guys, jadi gimana cara kita pemain-pemain luar yang nggak tahu mainannya mereka terhindar atau dari gaya manipulasi ini, atau malah justru sebenarnya kita nggak perlu menghindar gitu. Sebenarnya kita perlu tahu kapan mereka mau naikin dan tahu kapan signalnya, tanda-tandanya pas mereka mau jualan. Any idea nggak? Ini ngomong di CEX atau ngomong di DEX kok? Kalau ini terjadinya harusnya manipulasinya both sih ya, karena kalau di Solana kan lumayan kental juga ya. Ya, makanya maksud gue ini kan gamenya agak beda ya sekarang sama yang dulu. Kalau dulu kan sebenarnya Indonesia juga pernah ada yang ketangkap juga kan, salah satu perusahaan lah ya yang kayak gini juga. Kalau dari sisi gue, tadi pertanyaan lo kan kita cara ngindarinnya gimana? Itu unavoidable, to be very honest ya, unavoidable. Lu harus berada dalam satu circle dia baru bisa lu tahu buat ngindarin, tapi itu unavoidable karena lu bahkan nggak tahu koin mana yang lagi mainin sama yang enggak. Dan ini gue ngomongnya dari sisi CEX ya, karena kan memang gue terekspos di sana dan I have the knowledge juga di sana gitu maksudnya. Kalau dari sisi gue, itu yang tadi lu bilang tuh benar. Jadi kalau CEX itu mereka beberapa CEX, especially yang low in volume, mereka kan butuh kelihatan volumenya besar. So mereka engage dengan these market makers. Mereka happy to engage karena kalau mereka engage kelihatannya volumenya gede dan rankingnya naik, gitu. Ranking di coin market cap-nya naik. So
Ini juga kenapa kadang-kadang gue suka bilang lu tuh jangan terlalu percaya sama misalnya CMC punya ranking. These things can be bought very very easy. Ya, these things transfer money kan, sama transaction bisa di fake, all these things. Makanya market maker pun job sangat-sangat laku. Lu lagi pergi nih jalan-jalan di Coinvest, di token, di mana event, suka ada yang nawarin karena dia lihat gue dari exchange. Bro, lu lagi butuh jasa market maker nggak? Selalu, every time gue lagi pergi selalu ada yang kayak gitu. Karena mereka tahu market mereka tuh udah dua. Kalau mereka kerja sama-sama exchange kan ambilnya apa? Fee, benar ya? Exchange kan ambil fee. Dan market maker fuck kalau exchange-nya ngambil fee. Makanya dia akan coba tawarin skenario di mana di kepala mereka ini win-win solutions. Dia akan mikir misalnya exchange-nya tier kecil, dia akan kasih, oke, gue kasih lu volume sehari misalnya let's say di random coin ya. Tapi dari gue doang sehari bisa dapet 100 juta volume dolar ya. 100 juta volume dolar. In exchange lu kasih gue zero fees. Sehingga pas dia ke retailnya mereka atau ke project-project nih jualan service-nya, pas dia mau mainin harganya itu zero fees. Gitu. Problemnya sekarang kalau lu mau kayak gini, dana yang dibutuhkan. Dana yang dibutuhkan itu jauh banget berbeda sekarang sama zaman dulu. Zaman dulu ibarat kasalnya, apalagi di Indonesia, lu main dengan 200-300 ribu dolar saja itu bisa gerakin market. Kalau sekarang di DEX, Solana apalagi, ya jujur 1-2 juta dolar aja getting you almost nowhere gitu, susah untuk benar-benar bertahan di game itu terus kayak deng. It will rungkat gitu kalau dari kacamata gue ya kalau di DEX. Tapi kan gue juga nggak terlalu ngelihat ke sana. Dan mereka happy-nya adalah sekarang main koin-koin di checks yang ada misalnya ada leverage-nya di koin-koin yang market cap-nya masih kecil dan yang brokernya tidak white label. Kenapa? Kalau white label biasanya gabung satu buku dengan, ya gue sebut merek ya, dengan Binance gitu. Jadi mereka akan ambil checks yang bukunya sendirian. Itu juga lebih gampang. Lex, sorry bisa dijelasin maksudnya white label apa ya di sini ya? Gimana jelasin? Oh, jadi kalau di checks itu kadang-kadang gue mau jualan baterai. Ya kan? Ini gue jual ada merek ya kan, Boring mereknya. Nah, ini kalau broker tuh sama juga kok. Jadi produknya itu yang dijualin si brokernya tadi. Itu tuh bisa gue kemas kembali. Gue beli pinjam sama Binance misalnya. API-nya semua sama, lalu gue ubah namanya. Jadi exchange kenal crypto exchange. Itu happens. Mesinnya semuanya sama dari Binance. Cuman yang terjadi gue forward transaksinya ke Binance gitu. Forward transaksi. Itu yang bikin ngefuck banyak trader adalah delay-nya. Lu nge-close di harga 62.000, nyampe sananya 62 100 misalnya. Lu pikir kecil, berapa pips doang bedanya. Lah kalau mainnya 200 juta dolar, itu gede banget keluarnya gitu kan. Makanya banyak exchange yang kadang-kadang menurut gue nggak mau merendahkan siapapun, tapi bisa dilihat kadang-kadang candlenya nggak nyatu, ada lubangnya atau suka terus jatuh ke bawah gitu, nggak ya, maksudnya jatuh ke bawah sendiri nggak ke feel atau gimana. Itu beberapa kali suka happens juga. Itu salah satu menurut gua, ya ada banyak faktor sih sebenarnya. Bisa jadi itu visual bug, bisa jadi ya kan banyak faktor ya. Gue juga nggak bisa determine satu persatu. Gue juga bukan expert di dev, tapi gue cukup tahu how checks games running. Ya itu biasanya seperti itu. Nah, white label itu lu jualan programnya. Long story short, TLDR-nya lu jualan programnya, lu kemas kembali, dropshipper gitu. Noted. Dre, kalau lu gimana? Lu pemain meme, lu udah aware sama kondisi gini, yang lu lakukan lu cuek aja, anggap gak ada, atau so itu approach lu gimana, Dre? Gue cuek aja sih. Gue sih ya as long as gue bisa make profit, gue nggak gitu pusing ya. Pada dasarnya honestly speaking, kita juga butuh market maker gitu to push the price gitu. Let's say kita beli like very low price gitu ya, kita butuh market maker untuk itu bisa nge-push sampai harga yang sangat tinggi gitu. Tapi ya tentu
mereka juga nggak bodoh gitu loh. Mereka nggak akan mau market maker tuh most likely ya, gue sedikit banyak tahu lah, nggak akan mau beli barang ya yang sudah ditunggangi banyak retail. Mereka juga nggak akan mau. Mereka pasti mau cornering supply-nya dulu. Mereka mau kuasai supply-nya dulu, baru mereka biasanya ambil. Let's say mereka bisa kuasain 90-100% supply-nya, baru masih mereka mau ambil. Atau bahkan mereka yang launch sendiri gitu loh. Ngerti kan? Terus gimana gitu baru bisa gitu. Otherwise ya sangat sulit lah menurut gua. Karena gini ya itu basically sih menurut gua ya, caranya cuma dua gitu. Dan gua ngelihat ya, ini mungkin gue share sedikit lah ya, metanya di cycle ini tuh meme coin yang works itu sekarang kayak cuma ada dua cara deh. Gua nggak ketemu ada meme coin yang works dengan another way, yaitu yang pertama adalah cabal play ya, cabal play. Jadi benar-benar ada sekelompok cabal gitu ya yang memang punya huge followers, mereka bisa bring volume gitu ya, dan mereka punya huge connections juga, bahkan bisa sampai listing ke market, listing ke VC, ke exchange, ke MM. Mereka punya connections ya, dan biasanya mereka yang nge-launch meme coin dan mereka yang ngedrive itu semua sampai atas gitu loh. Itu gue nggak berani sebut merek, bisa aja gue salah, tapi gue bisa ngelihat ada pattern-pattern yang ini pure cabal play gitu, baru sampai listing exchange. Atau pattern yang kedua adalah CTO, community takeover. I think cuman itu dua yang akan works. Misalnya satu meme yang kayak sudah naik dengan sangat baik, they have good arts, they have good community juga gitu. Tapi gara-gara devnya curang atau early buyer saya gila gitu ya, jebret, dibanting, mampus. Dan ketika justru community ngelihat devnya udah pada sold ya, wallet devnya udah kering, mereka ngelakukan namanya CTO, community takeover. Itu menjadi satu tren juga yang baru jalan di siklus kali ini kan. Itu tren CTO itu baru jalan banget di siklus kali ini. Contohnya apa, Dre? Penasaran ya, yang paling gede Neiro lah, Neiro CTO gitu loh. Kita bisa lihat chartnya itu. Terus historically Apu gue juga holder Apu itu juga CTO gitu. Kalau teman-teman perhatiin naik sampai gue lupa berapa puluh juta dulu, habis itu dibanting sampai di bawah $1 juta market cap gitu, dibanting bawah banget gitu. Itu karena ya devnya sold gitu loh. Ketika sudah capai certain price gitu ya, mereka udah ngerasa profit ya jualnya jebret, dikeringin barangnya, jual dump gitu. Tapi ketika kering gitu, tapi community-nya udah solid, udah kuat, ya mereka yang take over gitu loh. Ngerti kan? Mereka yang itu kayak, sebenarnya yang take over community atau kabalnya, Dre? Jangan-jangan kabal lagi yang take over? No. Ya bisa juga kabal. Ya, gue nggak bisa make sure 100% ya. I mean, bisa aja CTO itu kabel takeover ya, bisa aja gitu. Tapi pada dasarnya, ya kan. Tapi pada dasarnya kalau dari beberapa histori yang gue pernah lihat, ya contoh lah Apu gitu. Ya itu benar-benar kayak very good community takeover menurut gue. Karena kita bisa lihat lah sampai detik ini corong narasinya itu nggak cuma dari satu tempat gitu, tapi kayak kalau teman-teman lihat itu kayak sangat banyak account ya yang across, bahkan mereka sampai ada yang bikin Spotify, bikin lagu, like itu tuh sangat banyak corongnya dari sana sini gitu. Artnya tuh banyak banget, lebar banget. Kita bisa lihat kayak lots of community yang involved untuk ngerjain IP-nya itu gitu. So I think it's a good one gitu loh. Itu yang menurut gue akan works gitu loh. Karena other than that susah lah. Kayak lu susah lah. Lu mau artis yang kayak bisa create art sebagus apapun, kalau nggak karena dua faktor ini, menurut gue sulit lu untuk bisa reach. Ini gue ngomong reach yang 100 mils above ya gitu. Kalau misalnya lu cuman launching reach 1 juta segala macam, possible gitu. Tapi kalau yang sampai selevel itu, I think very hard lah, sangat-sangat sulit lah, atau lu butuh waktu yang sangat panjang. Karena di meme coin yang menurut gue udah agak maniak seperti ini ya, lu bisa launching puluhan ribu gitu ya. Gue melihat jujur aja behavior dari retailnya itu semakin gak sabar dan semakin panasan gitu loh. Ngerti kan maksud gue? Kayak zaman dulu mungkin, gue gak bilang zaman dulu ya, tapi mungkin di siklus sebelumnya mungkin orang akan santai aja untuk buy a memes gitu ya, and then hold it like months gitu loh, or weeks or months gitu. Tapi sekarang kayak gue bisa ngelihat lah, maksudnya gue sendiri juga ngerasain gitu, kayak 1-2 hari aja gak gerak, ini kok kenapa nih? Karena bro, gimana bro, yang ini stuck, yang ini baik kayak gitu-gitu, sedangkan di sini liquidity kita ketahan gitu. Makanya kayak di siklus kali ini tuh memang gue bilang jauh lebih sulit sebenarnya tuh untuk profitable di meme coin tuh jauh lebih sulit gitu. Karena kayak gimana gitu loh. Kira-kira kayak gitu sih gitu. Tapi ya bottom line gue sih embrace MM, gue embrace retail, semuanya gue embrace lah, as long as gue bisa make profit. Gitu. Nice, oke. Ini udah panjang juga, udah mau terakhir kita penutupan. Mungkin penutupannya aku mau nanya Andre,
Gimana cara join kabal Ethereum OG-nya Andre? Enggak lah. I'm not saying that ya memang gue jujur gue ada beberapa grup-grup yang menurut gue influential people lah yang bisa punya pengaruh yang sangat baik gitu loh, dan mereka juga orang-orang yang work for their backs gitu loh. I mean mereka aktif sharing gitu ya, mereka aktif nge-call gitu, karena pada dasarnya itu yang gue pernah mention kan, gue pernah bikin tweetnya gitu loh, to be a cabal gitu ya lu. Maksudnya gue bukan kabal lah, tapi maksudnya kalau lu mau kayak diajak join kayak gitu ya basically lu harus punya influence and money. That's the two thing yang you need gitu loh. Maksudnya tanpa kedua faktor itu lu cuman punya uang nggak punya pengaruh, orang juga akan malas sama lu gitu, karena lu cuman karena orang akan consider lu cuman persinnya mereka gitu loh, ngerti kan? Karena lu cuman taruh duit tapi nggak bisa kerja dan nggak bisa bawa uang juga gitu loh. Atau lu cuman punya pengaruh nggak punya duit, ngapain juga gue kerja sama malu gitu loh, ngerti kan? Kayak nggak ngaruh gitu loh. Kan kita harus modal jebret chip in awal, kita harus fun bareng, nge-ride bareng gitu. Tapi once lu punya dua hal itu, ya itu akan memperbesar kemungkinanmu untuk bisa dapat akses ke tempat-tempat seperti itu. Ya itu personal opinion. Tapi tentu apa ya gue sendiri masih cobalah networking sana sini gitu loh, karena community-nya itu banyak sekali, sangat banyak. Gue mau mencoba masuk ke kabal-kabal Korea susah karena keterbatasan bahasa. Demikian juga dengan Vietnam, susah keterbatasan bahasa. Gue ada tahu beberapa kabal kayak di Philippines, di Thailand, yang tapi karena mereka juga bisa English speaking, di Singapura dan Indonesia gue juga banyak kenal, di China juga ada kenal beberapa gitu. Yang memang judulnya gue gak consider kabal yang dalam arti gimana ya, tapi mereka itu orang-orang yang kayak punya community dan mereka itu memang suka aktif research dan nge-call gitu di grup itu gitu loh, ngerti kan? Jadi ketika ada satu yang nge-call, yuk kita write bareng-bareng gitu loh. Kira-kira sebenarnya itu gitu. Tapi ya basically gitu. Kalau kamu juga nggak yang kontribusi ya lu di-kick juga gitu loh, ngerti kan? Karena ngapain lu di sini gitu, lu cuman kayak freeloader gitu, dapat analisa gratis tapi nggak mau ikut nge-share, nggak mau ikut ngeramein, ya lu dibuang juga gitu loh. Itu tapi gue jujur gak selalu ngikutin 100% di situ lah gitu. Itu gue consider for networking, untuk nambah-nambah temen aja gitu. Siap. Thank you sharingnya Dre. Ate, AJ, thank you sharingnya. See you on the next meme super cycle. Yes. Bye. Bye-bye. Bye guys.